الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Di antara sihir yang paling banyak di masyarakat adalah sihir al-atfu was-sarf. Sebagaimana ayat ini. Al-atfu itu artinya dalam bahasa kita, bahasa kerennya itu ilmu pelet. Itu namanya dalam bahasa Arabnya al-atf. Tetapi as-sarfu itu memecah belah keluarga, menghilangkan kecintaan. Kalau al-atfu menanamkan kecintaan. Dan sihir itu biasanya digandrungin ibu-ibu biasa, istri-istri. Gimana suami saya biar gak poligami, datang ke dukun, biar cintanya mati sama saya. Tapi sebenarnya kalau sekarang ingin memecah belah keluarga, gak perlu datang ke dukun, gak perlu. Sekarang kalau ingin memecah belah keluarga itu, antum beli dukun nih. Nah, beli ini. Gak usah datang ke dukun. Antum beli ini saja. Antum bisa memecah belah keluarga orang. Antum SMS saja istri orang ataupun laki orang. Sayang, ada di mana? Dibaca sama istri. Bang, ini dari siapa ini? Pecahlah keluarga itu. Tak perlu datang ke dukun, tak perlu bakar-bakar kemenyan. Pakai ini saja. Waktu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ilmu-ilmu yang banyak beredar di masyarakat itu biasanya antara as-sarf wal atf. Di mana perempuan datang ke dukun beli susuk ditanam biar cantik. Begitu. Kemudian laki-laki datang ke dukun biar kuat. Tak kuat apanya enggak tahu. Tapi yang jelas bahwa dua sihir ini berlaku di masyarakat. Allah mengatakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Mereka belajar apa yang memisahkan antara suami dan istri, kemudian berpindah ke lain hati. Tetapi itu semua tidak memadaratkan kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini hanya bagian sihir. Sihir itu banyak. Ini sebagian kecil dari sihir yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi Allah menyebutkan ini karena ini yang paling banyak di masyarakat. Yang paling banyak di masyarakat itu sihir seputar keluarga. Bagi bapaknya ada yang meninggal, membawa warisan, sihir itu ahli warisnya, ya, supaya cepat dibagi. Kemudian juga terkadang untuk memecah belah keluarga, datang ke dukun. Tetapi ikhwatu fillah dimuliakan, yang ingin saya jelaskan biar berkembang sedikit, bagaimana caranya, alamat apa yang bisa kita ketahui bahwa kita ini masyhur di sihir. Karena kita tahu bahwa alat sihir itu berasal dari jin. Dan jin yang ada di rumah kita itu ada dua. Ada jin yang memang tinggal di situ, memang tinggalnya di rumah kita, nggak pindah-pindah, memang itu rumahnya. Ada jin yang memang kiriman atau datang sendiri ke rumah untuk mengganggu penduduk rumah. Dan jin itu memungkinkan masuk ke jasad kita. Adapun orang-orang yang mengatakan tidak mungkin jin itu masuk ke jasad manusia, bukankah Allah yang mengatakan wa karramna bani Adam, Allah muliakan anak Adam? Kalau jin bisa masuk berarti jinnya yang mulia. Tidak, jin bisa masuk karena manusia itu makhluk yang lemah. Yang kedua, kita tidak bisa melihat jin, sementara jin bisa melihat kita. Kalau antum berperang sementara musuhnya tidak kelihatan, dipastikan musuh yang tidak kelihatan akan menang dalam perang, ya kan? Antum bawa pedang, jin bawa pedang juga. Antum mau nebas-nebas siapa? Tak nampak jinnya. Tetapi jin bisa saja menyentuh kita dari arah mana saja sesuka dia. Kenapa? Karena innahum yarakum min haitsu la tarawnahum.
Mereka melihat kalian, tapi kalian tak bisa melihat mereka. Makanya ketika Adam diciptakan dan belum ditiupkan ruh, iblis itu sudah mendekati jasad Adam yang masih mengeras, itu belum ditiupkan ruh. Kadang masuk lubang telinga, kadang masuk lubang mulut, kadang masuk lubang dubur, bolak-balik itu iblis tuh. Kemudian mengatakan, kalau Allah kuasakan Adam kepadaku, kuhancurkan dia. Nampak hasadnya di situ. Lau sullitu alayya la ahlakan. Kalau dikuasakan kepadaku, kuhancurkan si Adam ini. Itu belum ditiupkan roh, itu masih berbentuk patung mengeras. Dari sini menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau antum bangun tidur, maka antum disuruh berwudu. Dan salah satu berwudu itu memasukkan air ke hidung. Kenapa? Karena setan itu yabit di situ, bermalam di hidung. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang rajulun, ya, kemudian tertidur seorang laki-laki yang tertidur hatta asbah, sampai dia waktu pagi, bablas salat subuhnya, anggaplah jam 6 baru bangun atau jam 7, ya. Kata Nabi SAW, balas syaitan fi udhunaihi. Itu karena setan mengencingi kedua telinga itu. Jadi kamar hotelnya di sini, toiletnya di sini. Itu orang nggak bangun tuh. Dari sini menunjukkan bahwa mereka bisa masuk. Kencingnya seperti apa Ustaz? Ya nggak tahu lah, kencing jin. Kalau kencingnya kayak kencing kita, antum sudah budak. Ya. Artinya bahwa jin itu masuk ke tubuh kita. Bahkan yang lebih hebat lagi, Nabi SAW mengatakan bahwa syaitan itu yajri majra dam ibni Adam. Dia mampu berjalan di jalannya darah manusia, di persendiannya manusia, dia bisa masuk di situ. Dari sini menunjukkan bahwa memungkinkan orang itu kena sihir atau disihir atau kesurupan. Lalu apa saja kemudian ciri-ciri bahwa dalam badan kita ini ada jinnya? Kata para ulama akidah mengatakan, yang pertama, antum suka mimpi buruk. Entah dalam mimpinya antum jatuh dari ketinggian, bangun-bangun jatuh pula dari tempat tidur, atau dalam mimpinya antum melihat saudara antum atau siapalah orang-orang yang dalam mimpi antum temukan, tapi menakutkan dia, macam mau numbuk saja kita gitu, akhirnya kita lari gitu. Ataupun dalam mimpinya melihat binatang-binatang, binatang-binatang simbol-simbol syaitan, atau binatang-binatang buas, seperti melihat anjing, melihat kucing yang kok beda gitu kan, nakutin gitu, ataupun melihat burung gagak, atau melihat buaya, melihat harimau. Pokoknya dalam mimpinya melihat binatang-binatang yang menakutkan dan hendak mencelakakan kita. Itu berarti jasad kita ada jin. Ini yang takut-takut nih. Ada juga mimpi yang enak tapi dari jin. Mimpi basah, mimpi banjir, ya. Antum jangan bangga kalau mimpi basah itu, dan jangan minta nyambung. Gak perlu. Itu dari syaitan. Jadi kalau antum mimpi basah, biasanya anak-anak muda yang mimpi gini. Kalau orang sudah menikah gak pernah mimpi gini, sekali dua kali saja, kecuali mungkin tinggal istrinya lama. Tapi kalau anak-anak muda itu biasa mimpi kayak begini. Jangan bangga. Kalau antum habis mimpi begini langsung ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan alhamdulillah. Ya. Jadi bertawud dari syaitan ini. Ya. Kalau memang sudah punya suami istri, tiba-tiba kemudian mimpi malah berhubungan dengan lain perempuan, atau mungkin lain laki-laki, nah ini juga sama. Berarti dia sedang diganggu syaitan. Bahkan yang menandakan seperti itu biasanya suara gigi yang bergesekan, krek 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 gitu kan. Dan itu selalu, beda kalau sekali-kali gitu, selalu setiap tidur begitu. Nah, itu ada jinnya itu, harus diruqyah. Ya. Jadi ataupun ketika tidur itu terkadang dia melihat sesuatu sehingga tidak bisa bergerak, melihat ke langit, melihat apa, istighfar nggak bisa-bisa, as.
as terus dia. Baru kemudian setelah lama baru dia sadar, baru bisa astagfirullah. Biasanya seperti itu. Lah berarti orang ini kena sihir, kerasukan, ada jinnya. Ini dalam mimpi atau sebelum tidur, dia susah tidur, nggak ada sebab ya. Kemudian yang kedua, dalam alam nyata. Itu kalau tadi dalam mimpi ya, dalam alam nyata. Sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang kena sihir itu bisa kita rasakan, karena keberadaan jin juga bisa kita rasakan. Seperti umpamanya di dalam rumah tuh, suami istri asik bertengkar saja. Pokoknya lebih banyak bertengkarnya daripada enggaknya. Bertengkar sebentar, nanti akur sebentar, bertengkar lagi, akur lagi, bertengkar lagi. Berarti itu ada setannya itu. Entah suaminya, entah istrinya. Karena di sini Allah mengatakan ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Kalau suami istri suka bertengkar, berarti ada jinnya di ruqyah itu. Entah suaminya, entah istrinya. Biasanya suaminya ya. Atau mungkin juga istrinya. Kemudian juga apabila kemudian kita lewat di satu tempat dalam rumah kita, entah dalam satu ruangan, kok beda kondisinya. Ruangan ini kalau lewat sini mesti naik di bulu kuduknya, tapi ruangan yang lain tidak ada masalah, khusus ruangan ini saja gitu kan. Dan itu dirasakan oleh sebagian besar keluarga. Berarti memang banyak jinnya. Karena begini ikhwan, para ulama mengatakan syaitan itu berusaha untuk menakut-nakuti, sehingga ketika anak Adam itu takut, maka mereka bisa masuk ke dalam tubuh antum. Terkadang semua media yang ada di rumah itu mereka akan gunakan. Contoh, tidak ada angin, tahu-tahu gorden goyang-goyang. Walaupun terkadang ada anak kucing di bawah main-main. Tapi kalau memang tidak ada anak kucing tahu-tahu goyang-goyang, nah itu memang jin yang buat kayak gitu. Ataupun suara-suara angin, atau mungkin suara di dapur gitu kan, ada yang jatuh sesuatu gebuk gitu, tapi nggak tahu tuh apa suara apa, tapi kedengaran ada orang yang jatuh gitu kan, tah barang tah orang gitu. Atau terkadang suara. Kalau antum pemberani, antum nggak pedulikan itu. Tapi kalau penakut, biasanya kursi saja jadi setan. Tengok kursi, tengok setan gitu kan. Itu kalau penakut. Keluar pohon pisang jadi setan. Semua jadi setan bagi dia. Itu kalau penakut. Tetapi memang betul di ruangan itu ada setannya, ada jinnya yang mengganggu kita. Betul, itu tidak benar. Maksudnya bukan perkara yang dusta, tidak. Kalau memang orang penakut, memang sedang ditakut-takuti, itu perkara lumrah. Kalau memang dia takut tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia melakukan hal-hal yang di luar daripada syar'i. Musir setan, datang ke dukun, ya kan? Musir setan kemudian membuat bid'ah dengan cara-cara yang tidak ada syariatnya. Jadi dari sini ikhwatu fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah, dan sesungguhnya ilmu-ilmu sir yang datang dari jin itu tidak mungkin memadaratkan sesuatu kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seberapa banyak jin mengganggu kita, tidak akan mencelakakan kita kecuali memang kecelakaan itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi antum tidak perlu takut. Walaupun jin itu ada di rumah yang menetap di tempat kita, seperti di kamar mandi, memang itu sarangnya jin. Setiap kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, setiap masuk, mau rumahnya orang kaya, pejabat, sama aja, mau kamar mandinya bagus, antik gitu, sama saja, sarang jin itu. Makanya jangan kemudian antum habiskan bangun rumah itu untuk membangun toilet. Kadang-kadang toilet lebih cantik dibandingkan kamar tidur antum. Kalau bisa pindah aja ke situ tidurnya. Ya. Ada yang seperti itu, dibuat nyaman gitu kan, sengaja itu dibuat rileks sehingga orang masuk itu gak keluar-keluar. Akhirnya keluar jadi setan ya. Nah di sini ikhwatu fiddin, walaupun ada tempat-tempat khusus yang memang setan itu di rumah kita nggak mungkin keluar, antum nggak perlu takut. Jangan takut, karena mereka tidak mungkin mencelakakan kita.
Karena kecelakaan itu datang dari Allah. Walaupun mereka hendak mengganggu kita, tidak mungkin memadaratkan kita. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Semua izin dari Allah. Jadi ngapain takut? Kalau semua izin dari Allah. Tapi memang seorang muslim terkadang takut ya. Lalu apa yang antum harus lakukan? Kata Nabi SAW, apabila antum di satu tempat, kemudian mulai mereka mengganggu kita, kata Rasul, la tubali, jangan pedulikan. Antum lewat saja, jangan pedulikan. Dan cukup baca bismillah. Karena bismillah itu satu kalimat yang dikatakan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Maka dengan bismillah saja bisa untuk melawan mereka. Tutup jendela, baca bismillah bu ya. Kemudian tutup jendela, tutup pintu, tutup apa, tutup semua, baca bismillah. Maka syaitan tidak mungkin mampu membuka. Tidak mungkin. Terkadang ada di masyarakat, biar setan tidak masuk lewat pintu, dibelinya kaligrafi ayat kursi, ditaruh di atas pintu. Setan nggak bisa masuk tuh katanya. Akhirnya setan lewat jendela, dipasang di atas jendela. Akhirnya lewat ventilasi, banyak pula ventilasinya. Mana tuh tempeli semua ayat kursi? Bukan begitu caranya. Cukup baca bismillah, pintunya bismillah, tutup pintu, dia nggak bisa masuk. Jendela bismillah, mana tempat-tempat masuk manusia, maka kita baca bismillah, mereka tidak masuk. Kata Nabi SAW, apabila seseorang masuk ke dalam rumah kemudian berdoa bismillahi kharajna wa bismillahi alajna wa alallahi tawakkalna, kemudian mengucapkan assalamualaikum, kemudian masuk rumah, kemudian setiap makan baca bismillah, minum baca bismillah, jin itu sama dengan manusia, punya grup. Antum kan punya grup tuh di WA tuh kan, ada grup ini, grup cinta sunnah, grup cinta ini, macam-macam cinta di situ kan. Ya, itu jin punya grup juga. Ada grup jin A, grup jin B gitu kan. Jadi mereka itu punya grup, setiap malam grup-grup ini disebar ke semua rumah. Kalau di rumah itu orang baca, ketika masuk baca salam, kemudian baca doa, ketika minum dan makan baca doa, maka pimpinan grupnya, adminnya itu akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Gak perlu masuk rumah ini, gak ada tempat ruang bagi kita, gak ada makan malam bagi kita, pergi cari lain. Tapi kalau rumah itu sudah masuknya tidak baca bismillah, tidak baca doa, tidak salam lagi, makan dengan tangan kiri lagi, maka setiap malam apa kata pimpinannya? Ya, di sini ada tempat mabit untuk kalian dan ada tempat untuk makan malam. Kemari ke sini. Jadi hari-hari rumah kita ini banyak setannya. Antum nggak tahu saja. Kalau ditampakkan antum yang pergi dari rumah. Ya. Karena jin itu jelek. Makhluk yang paling jelek ciptaannya itu jin. Kalau kita kan baik, fi ahsani taqwim. Karena dulu ada seorang syekh pernah meruqyah seorang perempuan, rupanya yang masuk jin yang paling cantik di kaumnya. Ketika ditanyakan oleh syekh sifat-sifatnya, rupanya jin ini punya kaki 9. Itu yang paling cantik tuh, kakinya 9. Nah, coba antum dikasih wanita cantik, tercantik se-Indonesia, tapi kakinya 9. Mau antum? Tak akan mau. Nah, di sini ikhwatu fillah menunjukkan bahwa pentingnya juga kita mengenali bahwa kita disihir, rumah kita juga ada setannya. Maka tidak ada jalan untuk supaya terlepas dari itu semua kecuali dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyyah. Makanya sensus di Arab itu ikhwan, kalau rumah sakit di negeri kita ini lebih banyak pasiennya. Kalau di Arab itu kurang pasiennya. Kenapa? Karena orang sana orang bertauhid kebanyakan. Kalau ditimpa penyakit, mereka akan meminta kesembuhan kepada yang memberikan penyakit. Jadi mereka itu meruqyah dulu, kalau nggak sembuh baru cari sebab ke dokter. Kalau kita terbalik di sini, ke dokter dulu, baru terakhir datang ke Allah. Jadi makhluk dulu, tawakalnya itu ke makhluk dulu, cari obat dulu, ya.
Baru kalau nggak sanggup, baru kemudian ke yang syar'i. Balik-balik dunia ini. Cari dulu yang memberikan penyakit. Siapa? Allah. Minta kesembuhan kepada dia. Kalau sudah sembuh kan nggak perlu ke rumah sakit. Ya, tapi zaman sekarang tawakalnya dibalik-balik, itu masalahnya. Taib, ini diantara faedah, karena juga kalau pembahasan ini panjang, Pak. Mungkin sampai di sini saja. Nggak ada hadiah ya. Kalau pagi nggak ada hadiah. Barangkali ditraktir gitu kan. Taib, nggak ada pertanyaannya, sudah agak siang ya. Insyaallah kita pertanyaannya ditunda untuk malam saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.